Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Yang pertama, datang pagi dulu itu masuk jam 6.30. Saya Gibrina, panggil saja Ibu Cilung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Keren, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama Kak Injit di channel Podcast Keren, channel podcast SMK Kelautan Turen. Dan di episode kali ini kita kembali lagi bertemu di tahun ajaran baru, tahun 2026-2027. Memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS merupakan langkah awal bagi murid baru untuk mengenal guru, teman, dan juga budaya di sekolah, serta belajar nilai-nilai positif yang akan menjadi bekal selama mereka menempuh pendidikan di sini. Dan tahun ini SMK Negeri 2 Turen kembali melaksanakan MPLS Ramah 2026, yaitu kegiatan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak anak, tentang bebas dari perundungan, kekerasan maupun perpeloncoan. Harapannya setiap murid baru nanti merasa nyaman, merasa diterima, dan siap menjadi bagian dari SMK Negeri 2 Turen. Bersama saya dua narasumber yang istimewa dan hebat tentunya. Yang pertama adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan yang kedua adalah wali murid dari kelas 10 tahun ajaran 2026-2027. Langsung saja kita tanya-tanya mereka tentang bagaimana dan seperti apa, sepercaya apa mereka dengan SMK Negeri 2 Turen. Langsung saja. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Ya, sehat semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Boleh langsung ke pertanyaan pertama, mungkin untuk Bapak siapa ya dulu tadi belum saya sebutkan. Oke. Terima kasih Mbak Inggit, narasumber ini adalah host kita yang luar biasa. Nah, saya ini kebetulan saya Muhammad Yuri dipercaya oleh Bu Kepala Sekolah untuk mengampu Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Oke. Baik, Bapak Suri. Kita akan ke pertanyaan tentang MPLS Ramah 2026. Apa yang dimaksud MPLS Ramah serta apa sih sebenarnya tujuan dari adanya MPLS Ramah 2026 ini? Oke. MPLS Ramah atau sering kita kenal dengan dulu dengan MOS ya, sekarang disebut dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di mana siswa baru itu sebenarnya tidak wajib ya, tapi sekolah wajib mengadakan, di mana input mereka berasal dari SMP, dari MTS, ataupun bahkan ada yang dari PKBM. Yang diharapkan mereka dapat mengenal lingkungan sekolah kita ini, mengenal bagaimana program pembelajarannya, fasilitasnya, gurunya. Nah, terkait sekarang dengan ramah, memang dulu terkenal di masa orientasi yang dulu atau MOS yang dulu ada yang namanya perpeloncoan, anak disuruh membawa ini, membawa itu. Sekali. Nah, sekarang dengan program ramah diharapkan kita itu lebih manusiawi, mengedepankan bagaimana mengajarkan pengenalan itu bukan dengan cara perpeloncoan, tapi dengan harkat manusianya itu diangkat. Mereka bangga sekolah di sini bersih, kemudian disiplin, itu yang paling utama. Dan pembentukan karakter itu bukan hanya dari bawaan yang macam-macam, harus dipakai macam-macam, kemudian dengan bekal yang penuh misteri itulah. Ini sebenarnya tidak mendidik sebenarnya ya. Karena kalau dengan model-model seperti itu, yang repot bukan siswa, tapi yang repot itu wali murid nantinya. Lah, ramah itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kekerasan fisik maupun psikis, tidak ada, nanti dikurangi. Kalau membentak yang beda dulu, semua dibentak, datang dibentak, benar dibentak, salah apalagi. Lah, ini yang dikurangi. Pun ramah di sini sekarang untuk panitia itu wajib dari guru, dengan siswa atau OSIS yang kenal di sini staf batalion itu sebagai pembantu saja, dan mereka tidak berhak mempunyai keputusan. Yang mempunyai keputusan adalah kami. Bahkan melakukan tindakan itu pun guru. Lah, kebetulan di sini kita dibantu dari Kesatuan Lanal Malang. Kita sekarang ada pembina jamak untuk mengedepankan kedisiplinan itu. Nah, ini ramahnya di sana. Ramah itu ramah terhadap anak, ramah lingkungan. Nah, tahun ini alhamdulillah kita tidak boleh membawa plastik dan seterusnya.
menuju zero plastik. waste, Nah, makanya anak-anak diminta untuk membawa bekal dari rumah. sekaligus membawa tumbler lah pelajaran dari situ. Kemudian selain ramah anak, ramah lingkungan, kemudian juga ada yang namanya sekarang ramah psikologis. Ramah psikologis. Nah, ini yang paling seperti utama. Ramah psikologis itu apa? Anak-anak masuk di sini itu seneng, bangga. Oh, saya masuk di SMK 2 Turen itu berbeda dengan masuk di sekolah yang lain yang dimana masuk saya sudah dimarahi, sudah digini. Walaupun gitu pendapat ya, mereka itu bawaannya. biar berkesan, biar punya kenangan. Kenangan ya tidak seperti itu juga ya. Iya. Berikan kenangan yang manis. Nah, Asik, itu yang diharapkan boleh. dengan MPLS ramah. Benar-benar. Jadi mungkin ada pertegas. Jadi kata-kata mungkin bentak itu bukan bentuk bentaan, tapi ketegasan, dan ketegasan itu bukan kekerasan, begitu ya Bapak ya. Betul. Baik, kira-kira nih Pak, masyarakat juga ingin mengetahui tentang kegiatannya. Seperti apa sih kira-kira? Kenapa sih harus ada Pak tentaranya? Kenapa sih harus ada MPLS? Kegiatannya kira-kira mereka tuh ngapain aja sih? Kenapa harus ada MPLS? Nah, boleh dijelaskan. Oke, nah MPLS ini budaya di sekolahan kita lah. SMK Negeri 2 Turen terkenal dengan kedisiplinannya dari dulu. Yang pertama, datang pagi. Dulu itu masuk jam 6.30 sudah masuk di kelas, itu sudah masuk. Nah, tahun sekarang mulai tahun 2022 itu masuk jam 7 baru masuk kelas. Tapi pagi mereka harus apel jam 6.45 sudah siap di lapangan, jam 6.30 sudah masuk di gerbang. Ini yang diharapkan yang pertama. Jadi pertama pembiasaan pagi. Jadi anak-anak pagi itu datang pagi, bangun pagi. Itu pembiasaan yang pertama. Yang kedua sehat. Nah, di sini kita ajarkan senam anak Indonesia hebat. Nah, ini salah satu tujuan dari kementerian sekarang ada 7 KIH itu, kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kemudian ada sarapan bersama-sama. Nah, ini kebersamaan. Nah, kemudian masing-masing kelas itu dipecah menjadi 36 kelompok, dari 360 menjadi 36 kelompok, digabung dari masing-masing 7 jurusan. Nah, itu nanti mereka ketemu dengan masing-masing, tidak akan ketemu dengan kelasnya sendiri. Hanya satu kelas saja, jadi tidak homogen ya, tapi dibuat heterogen. Itu yang pertama mengenal, harapannya kenal. Yang kedua itu kolaborasi. Jadi ketemu mereka nggak hanya homogen, oh ya NKPI, ini anak TKPI, bukan. Tapi saling juga, akhirnya akan berdiri di bawah satu SMKN 2. Ya, itu 7 KIH yang ketiga. Kemudian keagamaan, beribadah. Alhamdulillah di sini 7 kebiasaan itu masuk ke kurikuler. Nah, nanti sholat duhur bersama. Bagaimana yang non muslim? Tetap kita berikan kesempatan. Kita sudah punya pembina dari non muslim, sudah ada, dan itu kegiatannya tersendiri, dan mereka benar-benar berikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak lupa ini bergembira. Nah, yel-yel, bersenang-senang, bernyanyi. Dan ini bakat mereka kita munculkan di ketika MPLS kita cari, kita tanya mereka. Keberanian itu akan kita jadikan penilaian pertama, diagnostik lah dalam bahasa sekarang. Jadi mereka bisa diketahui, oh ini punya kemampuan A, punya kemampuan jadi B. Tidak hanya dinilai secara akademik, tapi juga non akademiknya terasah, soft skillnya juga terasah. Luar biasa. Jadi kegiatannya mulai dari apel pagi, senam, kemudian dilanjutkan dengan materi. Nah, 2 hari berikutnya di hari Kamis sama Jumat ada dari pihak Lanal. Nah, ini menekankan satu sikap. Nah, sikap disiplin. Nah, di sini terkenal dengan yang namanya siap, ya, disiplin, santun, dan peduli. Nah, ini yang diharapkan pembina siapnya itu dari Lanal. Diajarkan apa? Cara apel yang benar, cara upacara yang benar. Kemudian ada cara memberikan instruksi yang benar. Karena SMK Negeri 2 Turen terkenal outputnya ketika di masyarakat mereka jadi pemimpin di lingkungannya masing-masing. Itu secara tidak langsung karakter itu tumbuh dari pembiasaan yang dilakukan setiap hari, setiap pagi secara nggak langsung ya. Dan itu apakah bisa menjadi salah satu jaminan bahwa yang menjadi perhatian orang tua itu tentang keamanan dan kenyamanan anak-anak mereka selama di sekolah? Oke, dalam kegiatan MPLS rasa nyaman. Sekarang ada program namanya Rana. Rana itu ramah anak secara nasional. Ini diharapkan dengan MPLS anak-anak itu nyaman, sekolah itu tidak takut. Jadi baru masuk gerbang nanti saya dimarahi oleh kakak-kakak, saya dimarahi oleh OSIS, saya dimarahi. Ini diharapkan di SMK Negeri 2 Turen
nyaman. Jadi kami di panitia ini, staf batalion kami sudah kami instruksikan, jangan sampai mereka masuk kamu marahi. Kalaupun ada kesalahan, cek, periksa, berikan petunjuk. Oh ini salah dek, ini kurang dek. Jika sampai 3-4 kali kok masih melakukan kesalahan sama, baru nanti berikan mungkin punishment ataupun dibantu kekurangannya di mana. Ini nanti mereka akan merasa nyaman. Nah ini apakah amannya di mana? Tadi itu merasa bahagia, motivasinya masuk di sini itu dapat. Karena yang kami dapatkan ketika kemarin testimoni dari beberapa wali murid, Pak, saya itu masukkan anak-anak di sini tujuannya cuma satu, saya ingin anak saya itu disiplin. Tolong jangan dikurangi kedisiplinan itu. Siap, itu akan kami coba lakukan. Nah, kita terapkan di MPLS ini dengan rasa aman dan nyaman itu tadi. Dan itu menjawab pertanyaan saya selanjutnya. Berarti modal dari MPLS ini adalah tes awal untuk menentukan karakter. Jadi anak-anak yang notabene dari berbagai pendidikan, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, itu membawa misi yang sama, menyatukan budaya yang sama di SMK, yaitu pertama disiplin itu tadi, berkarakter, dan siap untuk menjadi leader-leader baru di luar setelah mereka lulus dari SMK 2. Begitu ya? Betul. Poinnya. Itu yang saya katakan sama anak-anak. Hari ini kamu belajar, esok hari kamu adalah pemimpin di lingkungan kamu sendiri, ataupun bahkan kamu menjadi mungkin pengganti kami, presiden kami, pimpinan kami di masa yang akan datang. Wah, luar biasa menginspirasi ini ya. Untuk yang terakhir sebelum kita ke wali murid nih, harapan dari Bapak Zuhri selaku perwakilan dari manajemen sekolah terhadap murid-murid baru yang akan mengikuti MPLS dan akan bergabung menjadi bagian dari SMK 2 atau bahkan yang masih penasaran tentang bagaimana SMK 2. Monggo boleh disampaikan. Nah, harapan kami dengan adanya MPLS ini, harapan kami dengan adanya kegiatan MPLS ramah ataupun kegiatan pengenalan dan lain-lain, PKBN dan seterusnya, ini satu, anak-anak itu punya kebiasaan. Nah, karena kebiasaan menjadi karakter. Karena sudah menjadi karakter, itu akan mendarah daging dan bisa diterapkan di lingkungan masing-masing, dan itu menggetok tularkan kebaikan-kebaikan, dan itu nanti orang itu akan lulusan SMK Negeri 2 Turen ketika mereka di dunia kerja menjadi orang-orang yang pribadi unggul, bukan hanya secara pemikiran atau ilmu saja, tapi karakter ini dapat diteruskan, dilibatkan, bahkan tadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. Nah, berbicara tentang bagaimana penerapan dan hasilnya, kita boleh sepil salah satu yang hadir hari ini. Ini spesial juga ini Bapak Zuhri. Dan ibu ini sekarang sudah ibu ya. Beliau ini juga menjadi salah satu alumni di SMK Negeri 2 Turen. Beliau ini adalah alumni. Begitu. Kita berkenalan dulu dengan Ibu siapa? Baik. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Inggit, Bapak atas undangannya saya ke sini sebagai orang tua dari murid. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya adalah orang tua dari salah satu murid yang ada di SMK Negeri 2 Turen ini, ya kelas 10 ya. Kelas 10 baru ya. Oke. Dan kebetulan juga kami mendengar secara nggak langsung, kita beruntut ternyata panjenengan juga alumni dari sini ya. Ya, alhamdulillah. Baik, berarti terbukti. Berarti kan benar ya. Maksudnya begini, apa yang dikatakan oleh Bapak Zuhri, kita tidak membuat testimoni yang hanya sekedar testimoni, tapi berdasarkan pengalaman jenengan di SMK 2, pengalaman menarik dan menjadi alasan terbesar yang mempercayakan bahwa anak saya harus ada di SMK 2 itu apa? Sebenarnya alasannya itu banyak sekali Mbak sebenarnya untuk disekolahkan di sekolah ini menurut saya sebagai orang tua. Tapi yang paling utama tadi kedisiplinannya. Nomor satu kedisiplinannya. Karena sekolah ini menurut saya itu kedisiplinnya sangat baik sekali. Untuk itu tadi membangun karakter katanya bapaknya, membangun karakter. Jadi anak itu ada perubahan lah dari DE masih SMP kan, dulu masih SMP, sekarang udah beranjak SMK, lebih disiplin, lebih dewasa, lebih bagaimana. Soalnya kadang anak itu kalau di rumah kan beda sama di sekolah. Di rumah kan ya mode-mode ngalem lah sama benar, gitu. Iya, kalau di sekolah kan kayak harus tergerak, mau tidak mau peraturan itu. Jadi alasan utama ya itu tadi kedisiplinan. Langsung auto gitu ya kayaknya. Kedisiplinan tetap
saya selalu mengarahkan dia nanti kalau SMK di SMK Negeri Daturen. Mungkin ya memang karena saya alumni ya kan, Iya. saya merasakan sendiri bagaimana sekolah di sini, bagaimana kedisiplinnya di sini. Jadi Iya. bukan sekedar saya tahu dari sana enggak, saya tahu sendiri gitu. Jadi loh. paham Iya, betul paham bagaimana betul. budaya di sini dan akhirnya yakin, bahkan saya dengar dari adik-adik keponakan saudara itu juga di sini ya. Dua adik saya ada di sini juga. Sepercaya itu dengan SMK 2 ya, Masya Allah. Karena orang tua saya tahu waktu saya sekolah di sini, terus sekolah ini kok beda ndok ya, gini gitu Mas. Oke. Iya Bu, di sana itu disuruh sini gitu. Terus katanya lihat saya mungkin kok lebih disiplin ya daripada lebih sebelumnya. mandiri, Lebih oke. mandiri. Katanya terus ke adik saya bilang gini, Ben pokoknya sekolah di Mbak itu loh di kelautan gitu katanya gitu. Terus di kono sekolah di kono sekolah di Dindi gitu katanya bunda saya gitu. Akhirnya alhamdulillah adik saya juga ikut sekolah di sini. untuk di sini. Terus Dan- yang kemarin ya ponakan saya juga saya arahkan sekolah di sini. Aduh. Dan alhamdulillah mau juga gitu. Benar-benar kepercayaannya itu dari generasi ke generasi ya, Iya. bahkan sampai di putranya jenengan sekarang itu juga di sini ya. Kami alhamdulillah bersyukur putra saya sekali. sekarang juga ada di sini. Nah, dari sekian banyak perjalanan, dari sejauh perjalanan jenengan selama di SMK 2 sampai jenengan mempercayakan anaknya di sini. Iya. Pengalaman menarik yang jenengan paling ingat selama bergabung di SMK 2. Kita flashback Iya, nih. flashback zaman purba. Kan sekolahnya dulu belum begini, Alah, Pak. bagaimana Sekolahnya melihat? sangat-sangat Nah, sederhana. nah, sangat-sangat sederhana. Iya, sepertinya bangunan ini dulu masih ada terpampang di gambar, Mbak. Iya, masih ada. Iya, hanya sekedar gambar, tapi Hanya alhamdulillah sekarang set plan sudah aja, dan sekarang terrealisasi iya, bentuk sangat-sangat bagus bangunan. sekali. Pengalamannya yang paling menarik ya tadi tetap awal-awal masuk di sini, kalau dulu kan masa mos ya. Iya, Mungkin iya. mos ya, bukan Iya, PLS, kalau Pak, dulu ya. kita mos. Kalau dulu sebenarnya lebih seru lagi Pak, bukan nggak seperti sekarang ini ya. Sekarang ya tapi tadi Karena kalau dulu mungkin ekstremismenya Iya, itu masih dapat ya. Tapi justru malah berkesan Mbak itu Mbak. Saya sangat-sangat berkesan kayak kita waktu terakhir kayak jurit malam apa tuh? Iya, Yang oke, kuburan oke. itu ya. Itu paling seru. Ya baru dianggap. seumur itu masuk kuburan. Sama nangis-nangis Pak nggak masuk aja. Soalnya Pak tentaranya yang bilang harus masuk. Kalau nggak masuk nanti kamu nggak selesai balik lagi wes. Jadi akhirnya dengan keterpaksaan itu terbangun mental berani. Iya, berani itu memang di SMK 2 Turen itu memang harus berani. Semuanya harus apapun yang terjadi kamu harus lakukan, harus berani Harus gitu. maju. Tapi alhamdulillah ya ada maknanya lah untuk kehidupan setelahnya dari sekolah itu. Dan itu terasa banget Iya, terasa ketika banget. kita memang sudah keluar dari SMK 2. Iya, karena SMK 2 ini memang ya Mbak yo. Saya tuh jadi alumni SMK 2 itu kayak bangganya itu masih ada gitu loh. Terus ada gitu loh. Terima kasih. Setiap jalan di depan tuh ya dulu sama anak saya, "Lo lihat sekolah nih Bunda." Oh, Sekolah berkesan gitu. gitu. Iya, sangat berkesan sekali sekolah itu, sekolah SMK Negeri 2 Turen itu. Jadi saya mungkin nanti kalau anak-anak saya berikutnya cucu saya insya Allah mungkin Amin. Semoga sehat selalu. Iya. Ya. Ini promosi untuk masa depan ya. Oke. Ketika kalau tadi pengalaman jenengan sebagai siswa dulu di Iya, sini selama berproses dalam kehidupan. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke tahun 2026. Iya, kembali Mendengar ke tahun MPLS Rama. Sekarang menyikapi putranya bercerita tentang MPLS di sekolah, apa yang jenengan pikirkan? Ya kalau yang saya pikirkan sekarang memang MPLS yang sekarang cocok lah kalau menurut saya untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, betul. Soalnya anak zaman sekarang memang beda dengan zamannya saya dulu itu memang Iya. beda. Mereka itu lebih gimana ya? Lebih punya pemikiran yang lebih-lebih gitu Ya, loh. kadang kritisnya lebih lebih banyak. kritis ya. Mungkin karena ya pengaruh zaman juga mungkin Iya, Mbak ya. Jadi pengaruh sosial media MPLS sekarang ya bagus sih menurut saya. Maksudnya nggak bikin anak-anak kayak takut atau apa gitu, memang benar memang kalau pengalaman saya ini anak saya MPLS ya cuman gini aja, aku mang dah dikongkon kabeh pokok kudu cepet-cepet saya kamu kudu cepet-cepet ya ngono le jenepanku gitu harus biar disiplin jare tapi pan iso jare enggak sampai itu enggak jare lah kan tapi akhirnya bisa saya bilang gitu jadi ya Sejauh ini berarti dia bisa mengikuti. iya bisa ya.
sebenarnya nggak ada yang memberatkan nih. Kalau saya lihat dari anaknya ya happy saja. Happy ya, happy aja. saja. Oke, untuk maksudnya cerita perbekalannya atau apa itu dia merasa kesulitan nggak dengan itu? Enggak. Kalau kan bekal kan sekarang kayaknya suruh bawa bekal yang semuanya sama kan lauknya atau apa. Justru menurut saya itu bagus. Kan nanti anak-anak kan nggak lihat temennya, aduh kok lauk apa ya kan gitu. Jadi lebih bagus, lebih ke apa ya? Keseragaman, jadi nggak ada kekompakannya gitu, tidak ada tumpah. Jadi tidak ada lauknya dia lebih banyak, laukku lebih sedikit, itu tidak ada. Bagus lah kalau menurut saya tuh. Oke, terima kasih. Pesan yang sangat mendalam dan juga tulus sepertinya ya. Dan harapannya kami ingin satu pesan sebagai wali murid untuk wali murid di luar sana. Jadi dari orang tua untuk orang tua, bagi kita itu berarti, tapi bagi orang tua belum tentu. Bagaimana jangan bisa mengajak mereka untuk bisa percaya dengan SMK 2 juga? Untuk nasihat saya atau ya bukan nasihat sih, pemikiran saya lah. Mungkin semoga bisa masuk juga dengan orang-orang tua saya. Kalau kita itu mendidik anak itu kalau bisa itu yang memang kadang anak itu memang harus sedikit dipaksa, sedikit maksudnya. Karena mereka belum punya pemikiran yang maksudnya kalau kita nuruti mereka, pengen sekolah di kono, pengen sekolah di sini gitu ya. Tapi kita ternyata tahu mungkin ya sekolah itu kurang gimana atau gimana gitu ya. Jadi cuman kadang ikut-ikutan temannya, betul. Akhirnya memang saya sedikit memaksa anak saya supaya sekolah di negeri 2 Turen ini, ya tujuannya tadi mendapatkan sekolah yang benar-benar nanti bermanfaat buat dia ke depannya. Kan nanti kan masa depan kan masih panjang sekali buat mereka gitu. Dan tantangannya tidak hanya hari ini saja ya. Jadi sebelum kita memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan sekolah gitu, alangkah baiknya kita memang mempelajari sekolah itu bagaimana nanti kalau kira-kira masuk enggak untuk karakter anak saya yang begini gitu. Jadi lebih gimana ya, kita memang sebagai orang tua harus lebih pandai, lebih banyak wawasan gitu loh maksudnya. Jangan cuma referensi, jadi tidak hanya aku pengen sekolah di kono, iya sakarepe aja. Kalau saya pribadi tidak seperti itu. Saya lebih ada diskusi. Jadi anak ada keinginan, tapi orang tua mengarahkan. Mungkin tujuannya begitu ya. Iya, terus kalau saya sebagai orang tua itu buat orang tua juga yang di luar sana juga kalau sama anak itu kalau bisa itu tetap membangun komunikasi yang baik. Kita sebagai orang tua harus tetap komunikasi yang baik dengan anak. Jangan sampai anak itu malah nyaman cerita sama yang di luar. Kadang cerita sama temannya atau ya memang kadang memang seperti itu. Cuman kalau anak lebih kita komunikasinya sama anak baik, otomatis anak juga nyaman juga gitu. Kalau saya pribadi selalu seperti itu. Komunikasi dengan anak saya selalu berusaha agar tetap baik gitu loh Mas. Jadi harus agar apa yang terjadi dengan mereka di luar sana mereka tidak merasa sendiri. Jadi mereka punya orang tua, ada rumah untuk tempat kembali tadi gitu. Kalau menurut saya itu aja sih. Buat sebagai orang tua harus selalu support anak dan selalu itu tadi membangun komunikasi yang baik dengan anak itu. Ya, banyak poin positif yang kita dapatkan hari ini. Itu untuk pesan pada orang tua, untuk generasi selanjutnya, untuk putra-putri, untuk anak-anak yang masih memilih, bingung untuk melanjutkan. Mungkin ada pesan untuk mereka. Buat anakku lah ya, anak saya, terus anak-anak hebat di luar sana. Masa-masa sekolah, masa-masa remaja itu memang sangat-sangat menyenangkan. Kita kan sudah mengalami itu. Pernah mengalami. Silakan dinikmati, enggak apa-apa. Silakan dapat menikmati masa-masa itu, berteman dengan siapa saja silakan. Tapi harus punya batasan, tetap seperti itu. Karena dunia zaman sekarang kan ya seperti itulah ya. Jadi kita kalau kalian sudah punya batasan sendiri, teman kalian model gimana saja, kalau kalian punya batasan sendiri insya Allah aman. Menurut saya seperti itu. Dan pikiran itu, batasan itu ya cuman kalian sendiri yang bisa. Yang menentukan. Orang tua, guru atau sekolah itu hanya sekedar membangun saja. Kalau kalian niat melompat ya bisa aja gitu ya. Tapi kalau dari diri kalian sudah ada ini untuk masa depan saya, ini untuk kepentingan saya sendiri. Nanti kedepannya saya gimana gitu. Jadi karena
penyesalan itu kan adanya di belakang. Nah, itu Kalau di depan namanya pendaftaran ya. Di depan namanya pendaftaran tadi. Jadi kalau mau berbuat sesuatu hal yang mungkin tidak baik, coba dipikir beribu-ribu kali lagi dipikir. Betul. Nanti dampaknya bagaimana dengan diri kalian sendiri, dampaknya bagaimana kepada keluarga kalian, terutama orang tua kalian, dampaknya kepada guru-guru kalian, sekolah kalian. Itu aja. Pokoknya intinya pondasi dari diri sendiri. Oke, luar biasa tamu kita. Terima kasih banget, banyak insight untuk hari ini Ya, dari alhamdulillah. dua orang hebat. Saya tidak salah meletakkan, bukan ya, menerima beliau untuk duduk di sini bersama kita, untuk membagikan inspirasi kita, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk tahun-tahun mendatang. Terima kasih untuk insight-nya, terima kasih untuk kehadirannya. Seandainya nanti kita undang lagi, jangan kapok untuk bercerita lagi tentang testimoni, Insya atau Allah, mungkin Insya ketika nanti cucunya ya. Bisa jadi nanti diundang lagi lah ya. Oke, boleh. Tapi nanti nggak open plate ya, nggak pakai red ya kalau diundang lagi. Ya, itu tadi sekilas cerita kita yang luar biasa dengan dua narasumber yang hebat. Semoga menginspirasi kalian semuanya, menginspirasi orang tua di luar sana. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap di channel podcast SMK Keren, SMK Kelautan Duren. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Keren, channel podcast Kelautan Duren.